Halo, selamat siang. Jumpa lagi kita dengan sahabat elektronika. Kembali kami dari Terminal Elektronika Sekawan akan membawa teman-teman sekalian untuk menganalisa suatu power meter. Jadi dalam hal ini saya ingin menjelaskan perihal operasional dari power meter, single phase power meter. Jadi single phase power meter itu yang kita kenal adalah mengukur suatu power dari sirkuit AC atau jalan-jalan listrik yang digunakan atau bebannya adalah alat-alat instrumen ataupun alat-alat rumah tangga yang menggunakan listrik. Jadi di dalam power meter itu kita dapat melihat besaran-besaran atau parameter-parameter ukurnya seperti power, kemudian tegangan RMS-nya, kemudian arus RMS-nya, kemudian power apparent-nya, kemudian juga power reaktan, power aktif. Itu akan terbaca semua di dalam power meter ini. Namun demikian, mari kita lihat dulu parameter yang harus kita ketahui sebelum kita menggunakan power meter. Kita harus ketahui karakteristik daripada jala-jala atau tegangan yang ada di sekitar kita, terutama tegangan jala-jala arus listrik PLN 220 dalam aplikasi penggunaan alat-alat rumah tangga atau alat-alat uji lainnya. Kami perkenalkan dulu power meter GPM 8213 adalah produk dari GW Instek. Dalam hal ini adalah PT Terminal Elektronika Sekawan sebagai agen tunggal power meter ini. Kami perlihatkan dulu power meter yang nanti kita akan praktekkan seperti ini. Nah, di dalam power meter di sini judulnya adalah single phase AC power meter atau dengan model GPM 8213 digital power meter. Model power meter ini sebetulnya mengukur power. Namun demikian, power meter ini dilengkapi dengan beberapa parameter basic dari pembentukan atau proses menjadi power meter, seperti tegangan RMS-nya, seperti arus RMS-nya, tegangan efektifnya, arus efektifnya, kemudian juga nanti kita ketemu dengan power aktif, power reaktif, maupun power apparent, kemudian phase-nya atau sudut fasanya, kemudian power faktornya, dan itu semua kita bisa analisa secara baik dan secara akurat. Namun demikian, kita kenali dulu sebetulnya listrik adalah tingkat di mana energi digunakan di rangkaian, dan karena itu semua komponen dan perangkat listrik serta elektrik memiliki batas jumlah daya listrik yang dapat ditangani dengan aman. Jadi daya listrik ini mempunyai formula adalah power sama dengan tegangan dikali arusnya atau V dikali I, atau sama dengan kuadrat dari tegangan dibagi dengan resistansinya, atau juga arus kuadrat dikali dengan resistansinya dengan satuan watt. Bila ada pergeseran fase atau membentuk suatu sudut, tegangan jala-jala itu dia mempunyai sudut atau mempunyai vektor. Jadi powernya adalah tegangan dikali arus cos theta. Nah, itu sebagai dasar kita menghitung atau menggunakan power meter ini, sehingga kita bisa melihat tegangannya, arusnya maupun sudutnya berapa berupa power faktor dan fasenya, pergerakan pertumbuhan fasenya. Yang mempengaruhi adalah power faktor.
Ini sebetulnya daya listrik itu terbentuk sedangkan yang kita jumpai di sehari-hari di dalam rumah tangga atau di kantoran kan dari PLN itu berupa arus atau tegangan 220 yang kita ketahui dengan frekuensi adalah 50 Hz di Indonesia. Nah, ini sebetulnya warna biru itu adalah sebetulnya di dalam tegangan atau plat listrik itu yang tegangan 220 itu terdiri dari tegangan dan arus. Nah, ini yang biru adalah tegangan, coklat adalah arusnya, dan yang ungu itu adalah powernya atau daya yang dikonsumsi dari suatu perangkat. Bila kita hidupkan, terlihat powernya berapa, daya atau konsumsi dayanya itu berapa. Nah, ini sebetulnya power meter ini menguraikan parameter-parameter yang diserap oleh peralatan yang digunakan. Nah, ini kalau umpamanya di dalam satuan PLN itu nanti pada saat kita gunakan, kita akan menjumpai parameter-parameter seperti tegangan DC, ada tegangan AC atau RMS, kemudian arus DC, dan arus RMS. Demikian juga ada aktif power atau disimbolkan sebagai V, current power sebagai VA, satuannya adalah VA, reactive power adalah VAR, power factor adalah PF, phase angle adalah degree, frekuensi itu ada arus, frekuensinya untuk arus dan frekuensi untuk tegangan. Kemudian tegangan peak, ada tegangan peak positif, peak negatif. Current juga demikian, ada current peak dan current negatif. Nah, ini seperti digambarkan seperti di sebelah kanan. Apabila kita menggunakan beban, jala-jala listrik itu akan membentuk suatu sudut. Cos itu berupa active power dengan formulanya adalah tegangan dikali arus cos P. Sedangkan current power adalah S adalah akar dari power kuadrat dikurangi Q kuadrat, P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Tadi P kuadrat adalah active power, Q kuadrat adalah reactive power. Q kuadrat itu adalah tegangan kali arus sin theta. Apparent power itu atau S sama dengan akar dari P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, kemudian apa yang disebut active power? Nah, atau daya aktif adalah daya yang dihasilkan jika tegangan ditempatkan di atas beban resistif. Bebannya resistif murni ya. Kemudian dia dalam satuan kilowatt. Yang kedua adalah reactive power atau VAR satuannya. Daya reaktif adalah kekuatan yang dihasilkan oleh komponen reaktif, misalnya induktor, kapasitor, sehingga menciptakan medan magnet dan bisa diukur dalam volt ampere yang reaktif. Kemudian ada apparent power. Apparent power adalah daya nyata, kekuatan yang dirasakan dari beban yang memiliki resistif dan reaktif komponen. Daya nyata adalah jumlah vektor atau yang tadi S, gambar yang tadi itu S nya. Jumlah vektor keduanya aktif dan reaktif dari daya, dan biasanya diukur dalam volt ampere. Di dalam prosesnya itu nanti terdapat ada phase factor. Phase factor adalah parameter bentuk gelombang seperti arus, bolak-balik, atau suara yang menunjukkan rasio nilai puncak dengan nilai efektifnya, atau dengan kata lain amplitude puncak berbanding dengan tegangan RMS. Kemudian power factor atau sudut P. Power factor adalah faktor daya, adalah rasio daya aktif dalam satuan watt terhadap daya semu atau daya nyata apparent power dengan satuan VA, sehingga sudut P terjadi karena adanya sifat kapasitif dan induktif atau induktif pada suatu beban dalam rangkaian instalasi, sehingga membentuk sudut. Nah, kemudian juga nanti ini istilah-istilah ini sebelum kita menggunakan power meter kita harus kenali dulu. Nah, ada di situ energy measurement,
Apa itu energy measurement? Adalah generasi atau penggunaan tenaga listrik selama periode waktu tertentu. Jadi energi itu satuannya adalah kWh. Kemudian ada harmonik, ada total harmonic distortion atau THD. Itu setiap penyimpangan periodik dari gelombang tegangan sinusoidal murni dapat disajikan dengan jumlah frekuensi daya dan kelipatan bilangan bulatnya. Frekuensi daya disebut frekuensi dasar. Gelombang sinusoidal dengan frekuensi X kali atau K kali lebih tinggi dari fundamental adalah X atau K bilangan bulat disebut gelombang harmonik. Jadi gelombang harmonik adalah kelipatan dari gelombang fundamental. Nah, dari alat-alat tadi, atau parameter-parameter tadi itu dapat disajikan di dalam power meter GPM 8213. Namun demikian, yang kita lihat adalah dari satuan PLN ini hanya ada tiga parameter di sini. Ada line, netral, dan ground. Sedangkan peralatan-peralatan itu menggunakan ini hanya bisa dilihat dari line itu umumnya hanya tegangan atau arus saja. Nah, ini power meter ini mampu melihat parameter-parameter yang tadi disebutkan melalui suatu fixture tester. Nah, ini berupa ini sehingga yang masuk ke power meter itu dapat membaca tegangan dan arusnya. Arus dan tegangannya. Nah, ini fixture-nya ini berupa ini. Kita sambungkan. Nah, ini untuk fixture-nya itu seperti koneksinya seperti ini, gambar rangkaiannya seperti ini, sehingga ada untuk mengukur tegangan dan untuk mengukur arus, 2 port untuk mengukur tegangan, 2 port untuk mengukur arus. Jadi arusnya secara seri, sedangkan pengukuran tegangan secara paralel. Nah, ini dapat dari sini dirubah ke bentuk fixture test sehingga dia mengeluarkan dari tegangan ini dia mengeluarkan tegangan di sini. Nah, ini koneksinya antara power meter dengan test fixture-nya GPM 001. Nah, itu yang sebelah kanan itu diibaratkan sebagai PLN-nya, source-nya PLN, kita masukkan ke test fixture-nya. Kemudian test fixture ini dapat memecah menjadi arus dan tegangan hingga masuk ke dalam power meter. Nah, test fixture-nya ini kita sambungkan ke beban yang akan kita ukur. Nah, ini gambarnya sehingga power meter ini akan membaca parameter-parameter seperti yang tergambar ini, volt RMS, DRMS, kemudian power aktifnya, degree-nya, power faktornya, reaktif power atau apparent power, reaktif tegangan, kemudian ada frekuensinya. Jadi alat GPM ini alat sederhana tapi dapat membaca atau menganalisa seluruh parameter-parameter yang digunakan. Jadi fungsi dari power meter ini seperti ini. Variasi pengukuran tegangan, kita bisa melihat tegangan DC-nya, tegangan RMS, tegangan peak-nya, tegangan negatif peak-nya. Kemudian untuk arusnya juga demikian, arus DC, arus RMS, arus peak, dan arus negatif peak. Pengukuran daya power itu seperti power aktif, power peak negatif, apparent power, reactant power. Kemudian kita juga dapat men-setting crash faktornya. Tadi crash factor itu adalah perbandingan antara gelombang arus puncak dan RMS-nya. Kemudian power factor adalah merupakan perbandingan. Kemudian pengukuran frekuensinya juga dapat dilihat, harmonic distortion-nya juga dapat dilihat. Kemudian integration-nya berupa waktu plus watt dalam energi, power dalam energi, satuan energi, dan seterusnya. Sehingga
alat ini sangat komplit untuk bisa dilihat atau dipraktekkan. Oke, kita jumpa lagi dalam praktek penggunaan power meter GPM 8213. Secara lengkap, apakah parameter-parameter itu dapat ditunjukkan di dalam power meter GPM 8213? Mari kita coba dengan mempraktekannya dengan menggunakan satu buah coffee maker. Kita akan mencoba melihat coffee maker ini, parameter-parameter yang diserap oleh dia ini, itu powernya berapa, ampernya berapa, kemudian derajatnya itu berapa. Nah, ini nanti kita lihat. Nah, sebelum itu kita operasikan power meter itu, pertama kita melihat tegangan range-nya ini, dia karena dia beroperasi di 220, kita set di 220, oke? Atau di sini kita auto saja, tegangan range-nya auto, kemudian enter, kita set, kemudian arusnya juga auto, enter, kemudian modenya adalah AC, alternating current, kemudian di situ ada crash faktornya. Crash faktor dia dari di sini ada pilihan buat CF3 ataupun CF6. Kalau CF3 itu dia dari mulai 5 mA sampai 20 ampere perbandingannya itu. Kemudian ada tegangan RMS, kemudian ada nanti ada power aktif, reaktif, kemudian apparent, kemudian power faktornya berapa. Nah, mari kita baca dari penggunaan coffee maker ini. Coffee maker ini kita masukkan ke dalam satuannya, kemudian diteruskan ke test fixture, kemudian kita hidupkan. Dihidupkan. Nah, ini baru kita hidupkan coffee makernya. Kita hidupkan. Dia akan, atau dengan enlarge ini, enter, nah dia akan terbaca tegangannya adalah yang diserap adalah 200, tegangan dari PLN adalah 225, kemudian arusnya adalah 2,7 ampere, power aktifnya adalah 610 watt, sedangkan tadi speknya adalah 695 sampai dengan 750. Dia dalam proses pembuatan kopi ini. Nah, ini dalam proses pembuatan kopi dia sudah meneteskan itu daya yang diserap adalah konsumsi dayanya 615 watt. Untuk apparentnya atau powernya, reaktif powernya itu minus 17. Jadi kalau minus itu berarti dia lebih ke induktif. Nah, kita kembalikan ke ininya. Jadi di sini untuk reaktan powernya dia tidak stabil, tapi powernya adalah 617, 614. Kemudian power reaktifnya, kemudian power apparentnya 613, VA, power faktornya adalah 1. Kalau 1 adalah sudutnya fasenya mendekati 0. Cos theta sama dengan 1, ini berarti tetanya sama dengan 0 derajat. Kalau di sini menunjukkan antara 0 sampai 0,1. Kemudian frekuensinya untuk tegangan adalah 49,98 Hz, 49,9 atau 50 Hz, dia masih tepat. Nah, ini prosesnya terus berjalan. Kalau kita hold, ya ini bisa di hold dan direkam. Nah, ini
adalah power powernya. Penggunaan powernya adalah sekian, 613 watt, tegangan RMS 225, arusnya adalah 2,7 ampere, dan power apparentnya adalah plus 16 VAR. Power meter ini secara lengkap dia menunjukkan parameter-parameter hasil ukurnya seperti ini. Jadi dia impedansinya mendekati 0 derajat, ininya sudutnya, sehingga power faktornya mendekati 1. Nah, ini sangat efektif. Jadi sesuai dengan powernya, kalau kita lihat adalah 615 watt, sesuai dengan power apparentnya. Power apparentnya sesuai dengan power aktifnya. Sedangkan reaktifnya dia 0, bervariasi tergantung dari power faktornya. Demikian yang bisa dijelaskan, dapat digunakan oleh Anda sekalian karena sangat bermanfaat, khususnya untuk melihat parameter-parameter yang digunakan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.